Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ulan Kusumaningrum dengan NIM 211170085 Prodi PGSD. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang dimensi dan hakikat manusia, landasan pendidikan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya, perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Rudi Ritonga, SPD, MM, MPD. Penjelasan pertama tentang dimensi dan hakikat manusia. Nah, apakah kalian sudah tahu apa yang maksud dengan hakikat dan dimensi manusia? Yaitu makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan individu yang dimiliki sifat rasional, yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Dimensi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu dimensi individual, dimensi sosial, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman. Dimensi keindividualan manusia sebagai makhluk individu mempunyai arti bahwa manusia sebagai orang yang utuh, yang tidak dapat dibagi antara kesatuan fisik dan psikis. Yang kedua, dimensi sosial merupakan dimensi yang didasarkan pada tahap-tahap individu yang diharapkan dapat bersosialisasi dengan lingkungan dan menjalin komunikasi yang baik. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Susila berarti dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Yang ketiga, keberagaman pada hakikatnya. Manusia adalah makhluk yang religius. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat untuk bersandar. Selanjutnya ada landasan-landasan pendidikan yang dibagi menjadi 6 bagian, yaitu landasan pendidikan, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis. Landasan pendidikan secara singkat dapat dikatakan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidikan. Yang ketiga, landasan sosiologis. Pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial. Yang selanjutnya ada landasan kultural. Merupakan peristiwa pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Selanjutnya adalah landasan psikologis, yang selalu melibatkan aspek-aspek kejiwaan manusia. Perkiraan masyarakat masa depan. Perubahan zaman yang kian semakin cepat menuntut kita untuk mempersiapkan generasi baru yang sanggup untuk menghadapi zaman baru yang akan datang. Perubahan keadaan masyarakat masa depan akan berlangsung dengan cepat dan mempunyai beberapa karakteristik umum yang dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri-ciri masyarakat di masa depan, yaitu kecenderungan globalisasi yang semakin kuat, pengaruh positif, pengaruh dalam dunia pendidikan, solusi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, dampak positif dari perkembangan iptek, dan dampak negatif dari perkembangan iptek. Selanjutnya ada asas-asas pendidikan. Asas Tutwuri Handayani merupakan asas pendidikan Indonesia yang bersumber dari asas pendidikan taman siswa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Dalam kaitan penerapan asas Tutwuri Handayani, yakni peserta didik dapat memilih kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diminatnya, jalur dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sesuai dengan peran dan profesinya dalam masyarakat. Peserta didik bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri. Selanjutnya, asas belajar sepanjang hayat. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Dia selalu berkembang dan mengikuti perkembangan zaman yang terjadi di lingkungan kehidupannya. Dalam kaitan asas belajar sepanjang hayat, yaitu usaha pemerintah memperluas kesempatan belajar yang telah mengalami peningkatan, terbukti dengan semakin banyaknya peserta didik pada tahun ke tahun dapat ditampung dalam lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal, berbagai jenis pendidikan, dan jenjang pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Selanjutnya, asas kemandirian dalam belajar. Nah, asas Tutwuri Handayani
dan asas belajar sepanjang hayat secara langsung sangat erat kaitannya dengan asas kemandirian dalam belajar. Pada asumsi bahwa dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik mampu untuk mandiri dalam belajar. Nah, penerapannya yaitu usaha pengadaan berbagai program pembinaan generasi muda, kepemimpinan dan keterampilan, kesegaran jasmani dan daya kreasi, dan idealisme, kesadaran berbangsa dan bernegara, kepribadian dan berbadi luhur. Selanjutnya, manfaat untuk saya sebagai bekal calon guru yang profesional dari 4 materi yang sudah saya jelaskan, dan cara saya untuk menjadikan bagian keempat materi di atas, yaitu dalam aspek kognitif dan afektif sebagai calon guru yang profesional, yaitu proses penerapan di lembaga pendidikan sekolah dasar. Manfaat untuk saya yaitu untuk terlaksananya pendidikan dengan baik dan tepat. Diperlukannya proses penerapan di lembaga pendidikan sekolah dasar, yaitu ilmu yang mengkaji secara mendalam bagaimana seharusnya pendidikan itu dilaksanakan. Ilmu yang menjadi dasar tersebut haruslah yang teruji kebenaran dan keampuhannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.